Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 24 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 25 dan ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanda pengenal dari anak-anak Allah. Masyarakat kita ditandai banyak peragaan keyakinan iman dan ajaran agama. Orang membuat stiker, baliho, film, pakaian, buku doa, taman doa, perkumpulan, laskar dan pasukan, serta rumah ibadat. Namun kita mendengar juga berita tentang rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan penjara makin sesak dengan para pelaku kejahatan. Pertambahan jumlah pelaku kejahatan melampaui daya tampung tempat kurungan. Pelakunya bervariasi, mulai dari anak-anak, orang muda, dan yang sudah tua. Dari rakyat jelata, artis, pejabat pemerintahan, polisi dan anggota TNI, dari prajurit sampai jenderal, dan malah ada juga tokoh dan pemuka agama yang menjadi napi karena jahil dan zolim. Rupanya keagamaan dan keimanan kita baru pada tingkat baju, stiker dan bangunan, serta perayaan lahir serta omongan belaka. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Yesus menyatakan tanda sesungguhnya dari iman dan keagamaan, yaitu mengerjakan pekerjaan Allah. Itulah jaminan kebenaran identitas Yesus. Kesejatian Yesus sebagai anak Allah adalah pekerjaan yang Ia kerjakan. Ia hanya mengatakan yang Ia dengar dari Bapa dan mengerjakan yang Ia lihat dikerjakan oleh Bapa. Ia tidak memperalat pekerjaan Allah untuk keuntungan dan popularitas pribadi. Sebagai putra, Ia tidak bekerja demi agenda pribadi.
kesatuannya dengan Bapa dalam kata, dan kerja menjadi tanda kesatuannya dengan Bapa dalam ada, kemuliaan, kuasa dan hakikat diri. Ketaatan kasih pada Bapa inilah yang menjadi inti keagamaan dan iman sejati, serta jalan bagi setiap orang untuk kembali kepada hidup dan berkarya sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dan perbuatlah yang sama. Siapa saja yang mendengar dan melakukan sabda Allah, dialah saudara dan saudari Yesus, dialah putra dan putri Allah. Dari sinilah orang mengenal bahwa kamu adalah murid Yesus. Datanglah kepada Yesus untuk belajar menjadi anak Allah yang benar, dan semua yang lain akan ditambahkannya. Karena kita ini bukan pekerja upahan, tetapi anak, dan sebagai anak adalah ahli waris semua rahmat dan berkat-Nya. Semoga demikian. Amin.